Kawan global, ada kecenderungan masyarakat membelanjakan uangnya kecuali untuk hal-hal yang sangat dibutuhkan dan mendesak. Jika fenomena ini terus berlanjut, pergerakan ekonomi melambat, angka kemiskinan juga akan naik. Koordinator Fungsi Statistik di Badan Pusat Statistik BPS Provinsi NTB, Arif Chandra mengatakan, fenomena ini terjadi di pedesaan maupun di perkotaan. Secara umum, pengeluaran kelompok masyarakat dibagi menjadi 10 desil. Desil pertama adalah kelompok masyarakat paling miskin dan desil 10 adalah kelompok masyarakat paling kaya. Secara umum, rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat per desil 2 yakni penduduk miskin sebesar 14,43% dari total penduduk NTB pada periode Maret 2020 hingga September 2020 mengalami penurunan pengeluaran untuk konsumsi sebesar 2,41%. Dijelaskan, belanja masyarakat miskin di perkotaan mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1,09%, lebih berani mengeluarkan belanja. Sementara masyarakat miskin di pedesaan mengalami penurunan membelanjakan uangnya sebesar minus 3,54%. Diketahui jumlah penduduk miskin di NTB pada September 2020 tercatat 746,04 ribu orang atau 14,23%. Pada Maret 2020, jumlah penduduk miskin di NTB 713,89 ribu orang atau 13,97%. Terlihat adanya kenaikan persentase penduduk miskin PO selama periode Maret hingga September 2020, yaitu sebesar 0,26% poin. Di daerah perkotaan, penurunan pengeluaran per kapita hanya terjadi di kelompok menengah, sedangkan kelompok atas bawah mengalami kenaikan. Di daerah pedesaan, penurunan pengeluaran per kapita kelompok menengah atas lebih cepat dibanding kelompok bawah. Dan di tingkat provinsi, penurunan pengeluaran per kapita kelompok menengah hingga bawah lebih tinggi dibanding kelompok atas. Arah pengeluaran masyarakat ini, lanjut Arif, baik di perkotaan maupun di pedesaan akan menentukan arah kemiskinan NTB. Karena itu, pemerintah harus memiliki langkah-langkah strategis untuk mendorong masyarakat mengeluarkan belanjanya. Arif menambahkan tertahannya pengeluaran masyarakat ini belum dapat disimpulkan apakah karena masyarakat yang tidak memiliki uang atau sengaja menahan uangnya untuk jaga-jaga di tengah situasi ekonomi yang cukup berat saat ini karena COVID-19. Jika dibiarkan terus-menerus kondisi ini, kontraksi ekonomi bisa lebih dalam. Tahun 2020, pertumbuhan ekonomi NTB mengalami kontraksi atau penurunan sebesar 0,64%. Dampak kontraksi pertumbuhan ekonomi berturut-turut adalah resesi ekonomi, akibatnya terjadi depresi ekonomi. Baik, 96,7 FM, itu dia informasi kembali kami hadirkan untuk Anda dari suara ntb.com.